Halo semua, di video kali ini saya akan membahas mengenai elimination of unrealized profit on intercompany sales of inventory dengan metode equity. Soal yang akan saya bahas, saya ambil dari problem 6-16 dari buku Advanced Accounting edisi ke-7, Jeter Wiley. Berikut soalnya, Pruitt Corporation memiliki 90% saham Sedgwick Company dan saham tersebut dibeli di awal tahun 2017 dengan harga 540.000. Pada saat itu, RE milik Sedgwick Company adalah sebesar 100.000. Di awal tahun 2021, inventory Sedgwick Company termasuk 30.000 profit yang diakui oleh Pruitt Company atas penjualan di tahun 2020. Artinya di sini ada intercompany sales of inventory dan downstream. Selama tahun 2021, Pruitt Corporation melakukan intercompany sales 200.000 ke Sedgwick Company dengan markup 25% dari cost. Ending inventory Sedgwick Company termasuk barang yang dibeli di tahun 2021 dari Pruitt sebesar 50.000 dan Pruitt Corporation menggunakan complete equity method untuk mencatat investasinya pada Sedgwick Company. Dan berikut pre-closing trial balance untuk kedua perusahaan di akhir tahun 2021. Dan di sini terlihat Pruitt menggunakan complete equity method dari akun investment in Sedgwick yang sudah naik ke 568.250 dan di sini ada akun equity in subsidiary income. Berikutnya kita masuk ke computation and allocation of difference. Implied value sebesar 540 investasi awalnya dibagi dengan 90% kepemilikan sama dengan 600.000 dan nilai NCI adalah sebesar 10% dari 600.000. Kita bandingkan dengan book value milik Sedgwick Company yaitu sebesar 500.000 untuk common stock dan 100.000 untuk return earning ketika diakuisisi. Totalnya sama 600.000 sehingga tidak ada difference antara book value dengan implied value. Berikutnya kita masuk ke paper entries. Yang pertama kita akan mengeliminasi equity and subsidiary income dan dividend declare. Di sini equity and subsidiary income 67.250, pada investment in Sedgwick Company 40.250 dan dividen declare 27.000 yang diperoleh dari 30.000 dikalikan dengan 0,9. Setelah itu, kita akan mengeliminasi RE awal milik Sedgwick Company, common stock milik Sedgwick Company, mengeliminasi investment in Sedgwick Company, dan mengakui non-controlling interest. Dari trial balance, RE awal tahun 2021 adalah sebesar 120.000 milik Sedgwick Company. Investment in Sedgwick Company kita peroleh dari 90% dari total equity Sedgwick, yaitu sebesar 620.000 dikalikan 90%, jadi 558. Dan untuk non-controlling interest, 10% dari 620.000 sama dengan 62.000. Berikutnya, kita akan mengeliminasi intercompany sales of inventory downstream. Yang pertama, sales pada purchase sebesar 200.000. Diketahui di soal di tahun 2021 ada transaksi sebesar 200.000, yaitu penjualan barang dari Pruitt ke Sedgwick. Berikutnya, kita akan mengeliminasi unrealized profit dari ending inventory yang dimiliki oleh Sedgwick yang dibeli dari Pruitt Company. Diketahui di soal, 50.000 dari ending inventory Sedgwick merupakan inventory yang dibeli dari Pruitt dan Pruitt mengenakan markup 25% dari cost, sehingga profitnya adalah sebesar 50.000 dikalikan dengan 25% dibagi 125% sama dengan 10.000. Dan yang terakhir kita akan mengakui profit dari beginning inventory yang dimiliki oleh Sedgwick yang dibeli dari Pruitt Company di tahun 2020. Dan di soal diketahui sebesar 30.000. Berikut untuk wallpapernya, kita pindahkan wallpaper entries-nya ke kolom elimination dan step-nya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini NCI sebesar 10% dari income Sedgwick yaitu sebesar 52.500. Setelah kita jumlahkan, kita pindahkan baris terakhir dari income statement ke RE statement. Dan dividen untuk NCI adalah sebesar 10% dari dividen declared Sedgwick, yaitu 30.000 sama dengan 3.000.
Kemudian kita hitung jumlahnya, dan untuk metode equity, net income konsolidasi akan sama dengan net income parent company. Dan RE konsolidasi akan sama dengan RE parent. Setelah itu, baris terakhir di RE statement akan kita pindahkan ke balance sheet di baris ini. Setelah itu, kita menghitung NCI akhir tahun, yaitu sebesar 62.000 NCI awal, ditambahkan dengan selisih net income dan dividen sebesar 2.250, dan diperolehlah NCI akhir 64.250. Setelah itu kita hitung saldo untuk Pruit, Setbruk, dan konsolidasi, sehingga diperoleh total aset untuk konsolidasi dan total liabilities dan equity untuk konsolidasi. Berikut kita akan coba menghitung equity in subsidiary income apabila tidak tersaji di soal. Kita hitung dari income Setbruk yang merupakan bagian untuk Pruit, yaitu sebesar 90% dari 52.500 sampai dengan 47.250. Ditambahkan dengan profit dari beginning inventory Setbruk yang dibeli dari Pruit Company dan terjual di tahun 2021, yaitu sebesar 30.000. Karena ini downstream, maka kita tidak perlu kalikan dengan 90%. Setelah itu, kita kurangkan dengan unrealized profit atas ending inventory yang dimiliki oleh Setbruk yang dibeli dari Pruit Company di tahun 2021, yaitu sebesar 10.000, dan karena ini downstream juga, tidak perlu dikalikan dengan 90%. Dari sini diketahui equity in subsidiary income sebesar 67.250 dan angka ini sama dengan yang ada di soal. Apabila di soal yang lain ada difference, maka harus ditambah atau dikurang dengan expense atau ratio terkait dengan alokasi dan depresiasi dari difference. Seperti yang saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Dan di sini NCI in income adalah 10% dari income Setbruk, 52.500 sama dengan 5.250. Karena di soal ini adalah soal downstream, maka tidak ada bagian untuk NCI in income atas profit dan unrealized profit. Oke, demikian materi terkait dengan intercompany sales of inventory untuk equity method. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.